Tidak mungkin bagi suku Senzi untuk membuat para tamu dari semua sisi menunggu untuk waktu yang lama, dan Qin Yichen dan yang lainnya secara alami juga sangat sabar. Dalam beberapa hari terakhir, Putri Wenxing memutuskan untuk pergi ke Putri Yushu untuk meminta maaf atas perkelahian mereka di pernikahannya. Meskipun Putri Wenxing tidak merasa telah melakukan kesalahan dalam masalah ini, dia seharusnya tidak kehilangan kesopanannya. Qin Yichen tidak mengikuti, dan saya tidak tahu apakah mereka berdua akan memalingkan wajah mereka karena ini. Bagaimanapun, dua putri terakhir kembali berbicara dan tertawa. Setan Yue Kong tidak diam selama beberapa hari terakhir, dan iblis itu mungkin melonjak dari waktu ke waktu, berlama-lama di sekitarnya, berubah menjadi berbagai jenis jubah kaisar berkilauan cahaya bulan. Tidak hanya itu, Yao Yue Kong juga mengeluarkan 10.000 panji iblis, memadatkan kekuatan iblis dengan ujung jarinya dari waktu ke waktu, menggambar sesuatu. Qin Yichen juga memiliki sesuatu untuk dilakukan. Dia mengingat setiap detail serangan menyelinap dari jubah hitam Kaisar Pedang Yanyu padanya. Pedang Yanyu dengan cahaya abu-abu pasti pedang Kaisar. Qin Yichen ingat dengan jelas bahwa setelah senjata bihai imperialnya diledakkan, dia tidak hanya punya waktu untuk memanggilnya kembali. Itu adalah kekuatan pedang yang hampir memutuskan ikatannya dengan Kaisar Bihai pada saat itu. Bahkan belenggu senjata kekaisaran dapat dipotong untuk waktu yang singkat. Qin Yichen percaya bahwa pisau Yanyu yang memancarkan cahaya abu-abu tidak hanya dapat memotong induksi antara musuh dan harta karun. Bahkan jika induksi hanya dapat diputus, itu sudah sangat kejam. Itu adalah Qin Yichen yang dipukuli malam itu dan tidak ada waktu untuk mengingat Kaisar Bihai. Jika dia punya waktu, tetapi kehilangan akal dan belenggu Kaisar Bihai, apa konsekuensinya? Pedang Yanyu itu adalah pedang Kaisar, dan orang itu juga pembangkit tenaga listrik alam Kaisar. Mungkinkah pedang itu adalah Kaisar? Memikirkan hal ini, Qin Yichen tidak bisa membantu tetapi matanya berkilau. Dia juga memasuki Tao dengan pedang, dan dia juga dewa pedang bawaan. Bahkan ketika dia melihat atau mengingat pedang tirani itu, tubuh bawahannya akan memiliki semacam obsesi dan minat pada tubuh yang diperoleh ketika dia melihat pil langka. Qin Yichen terus menyimpulkan, dan pertempuran antara dia dan Kaisar Yuantian membuat ruang dan waktu lebih halus. Sekarang dapat dikatakan bahwa waktu dan ruang Qin Yichen tidak jauh berbeda dengan alam Dao Hua yang telah ia capai dengan Dao Dao. Terlebih lagi, seperti yang dikatakan Yao Yue Kong, dunia terbagi menjadi jalan besar dan kecil, dan jalan ruang dan waktu memang lebih misterius daripada jalan pedang. Qin Yichen terus mengenang tentang pisau yang dipotong oleh pedang Kaisar Yanyu dalam jubah hitam malam itu. Sebelum beralih ke teknik pedang tirani yang mengancam hidupnya dengan setiap pukulan, dia sebenarnya tidak bisa belajar apapun kecuali keajaiban. Inilah alasan mengapa perbedaan antara Taoisme dan perilaku begitu besar sehingga Anda bahkan tidak bisa melihat ke atas. Tapi sekarang, Qin Yichen terus mengingat perasaan dipukuli oleh senjata kekaisaran Bihai dan perbudakannya, dan perlahan menyimpulkannya. Pedang yang mengenai alat Kaisar Laut Fei Bi tampaknya terbagi menjadi dua. Salah satunya adalah bertarung langsung, menyebabkan senjata Kaisar Bihai terlempar. Dan yang kedua adalah bahwa kekuatan pedang mengalir ke artefak Kekaisaran Bihai, dan kemudian mengikuti artefak Kekaisaran Bihai ke ujung jari dan tubuhku. Kekuatan pedang kedua ini adalah kunci untuk membuatku tidak bisa mengendalikan Kaisar Bihai. Sangat disayangkan bahwa dua kekuatan pedang bergabung menjadi satu, dan dua kekuatan pedang meletus pada saat yang sama. Bahkan Qin Yichen tidak yakin apakah keduanya dapat diperlakukan secara terpisah. Ini hanya untuk kenyamanannya sendiri. Dan segera, Ke Tiangxuan membawa kembali berita itu, dan Kaisar yang luas juga siap untuk pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Kaisar Chang'an juga ingin menyiapkan jubah yang pas untuk dirinya sendiri terlebih dahulu. Selain itu, ada berita yang membuat heboh para tamu yang masih menginap di pesta pernikahan tersebut. Artinya, untuk mengungkapkan ucapan selamat dari semua kelompok etnis, wanita Zia membayar setengah dari biaya pembuatan gaun Tao untuk semua tamu sebagai gantinya. Berita ini membuat semua tamu yang menginap di sini sangat senang. Bahkan Qin Yichen mendengar bahwa banyak kemampuan hebat yang telah pergi telah kembali lagi. Dari sini kita bisa melihat betapa tinggi keuntungan dari menenun jubah Tao bahkan jubah kekaisaran. Pikirkan tentang itu. Jika bukan keuntungan untuk mendukung operasi salah satu kaisar, bagaimana klan Senzi dapat berbicara dan tertawa dengan semua kaisar? Akibatnya, semakin banyak tamu berkumpul di suku Senzi, dan bahkan banyak tamu yang menetap di suku Senzi yang datang. Bagaimanapun, kesempatan itu langka. Belum lagi klan Dewa Gajah tidak bisa menenun jubah kekaisaran untuk mereka. Dan Qin Yichen juga menemukan bahwa karena dunia serangga, semakin banyak orang yang pergi ke sana, semakin banyak orang yang tertarik untuk pergi bersamanya. Misalnya, Kaisar Changmang. Sebenarnya dia tidak terburu-buru membangun jubah kaisar. Lagi pula, dia belum menerobos untuk menjadi seorang kaisar. Namun, ini akan terjadi cepat atau lambat. Setidaknya Kaisar Changmang harus percaya diri. Dan harga untuk membangun jubah kaisar terletak di sana. Dunia serangga cepat atau lambat akan lenyap. Para tamu dari semua sisi dunia cacing sangat menyadari bahayanya. Bahkan jika kaisar luas menjadi kaisar,
Anda juga dapat mengundang leluhur, yaitu Chang Jingtian untuk pergi bersamanya. Tapi Chang Jingtian adalah kaisar, dan Yao Yuekong juga kaisar. Siapa yang berbeda dari itu? Terlebih lagi, jika Anda dapat memindahkan Chang Jingtian, tetapi jika Anda ingin memindahkan Ke Tiangxuan, Kun Yutian, Qin Yichen, dan Hua Daoru, pendamping yang kuat, belum tentu. Oleh karena itu, Kaisar Changmang hanya memilih hari daripada berjemur dan langsung memilih pergi ke sana kali ini. Banyak tamu juga memiliki gagasan yang sama dengan Kaisar luas. Pokoknya, cepat atau lambat, dunia serangga akan dijarah, jadi lebih baik lebih aman kalau ada lebih banyak orang. Oleh karena itu, dalam beberapa hari terakhir, klan Senzi telah penuh sesak, dan banyak istana Tao tempat para tetua berlatih harus disisihkan untuk menjamu para tamu. Akhirnya, Permaisuri Zia mengumumkan waktu untuk membuka dunia serangga. Dan ketika Qin Yichen keluar dari dunia, dia tidak bisa membantu tetapi diam-diam tidak bisa berkata-kata sambil melihat pemandangan yang ramai tidak kurang dari hari pernikahan. Dengan begitu banyak orang kuat, berapa banyak yang kamu miliki untuk membuat jubah yang cocok untukmu? Qin Yichen diam-diam mengagumi dan mengagumi klan penenun ilahi. Bagaimanapun, semua lapisan masyarakat takut akan monopoli, dan klan penenun ilahi hampir mencapai ini di Daorobe. Bahkan setelah para kurcaci direduksi menjadi perbudakan, status dewa penenun naik sedikit. Di hadapan awan jahat, Qin Yichen juga memperhatikan Xie Feiling, dan yang terakhir tampaknya bereaksi, sedikit menoleh, dan mencibir di antara matanya. Kaisar ini pergi ke dunia serangga untuk mempersiapkan jubah kaisar sebelumnya. Kamu, alam transformasi, juga ingin ikut bersenang-senang. Qin Yichen tidak dapat memahami bahwa Xie Feiling menerobos kaisar, hanya beberapa tahun sebelum dia punya banyak uang. Sebenarnya kalian tidak perlu menyiapkan jubah kaisar, sebaiknya siapkan kain kafan yang indah agar kalian bisa layak saat dimakamkan. Ketika Qin Yichen balas tersenyum, dia memikirkan sesuatu, dengan tatapan yang baik kepada Anda. Tidak hanya Anda harus terlihat baik, bagaimanapun juga, jika Anda tidak memiliki sampah yang tersisa pada Anda, maka hanya akan ada jubah. Kamu. Xie Feiling menggertakkan giginya, tersenyum seolah-olah dia sedang marah. Apakah karena MS? Huaxu memberimu keberuntungan yang membuatmu begitu bengkak sehingga kamu berpikir kamu bisa bersaing dengan Kaisar Surga? Aku tidak sebaik yang mulia Kaisar, tapi saat aku mengalahkanmu, aku tidak hanya bisa menggunakan satu tangan, tapi juga menggunakan kakiku untuk menginjakmu sehingga kau tidak bisa membalikkan badan. Kamu masih bisa memarahiku sampai mati dengan mulutmu. Qin Yichen tersenyum. Tetapi pada saat ini, suara kaisar yang mulia tapi dingin dan sombong dari langit membuat senyumnya membeku. Orang kecil dari klan Xiawang, pisau pencuri ini, kamu harus menginjak sol istana, dan itu di luar giliranmu.